Chandra berkata dengan marah, "Rika, ada apa denganmu? Sudah kubilang, tapi aku tidak memikirkannya. Kamu meminta uang kepada menantuku yang baik, dan kamu selalu mengomel tentang hal itu selamanya, bukan?" Melihat Chandra begitu marah tapi tidak pernah berani mengungkapkan pikirannya yang sebenarnya, Tama tiba-tiba merasa dalam hatinya bahwa orang dahulu memang benar. Pria malang ini pasti sedang membenci sesuatu dalam hatinya. Chandra memiliki karakter yang lemah, dan perilakunya penuh rahasia dan kasar. Ia selalu berada dalam kontradiksi karena takut pada serigala di depan dan harimau di belakang. Alhasil, hidupnya memiliki banyak peluang untuk berbalik. Namun pada akhirnya, dia selalu mengacaukan segalanya. Sama seperti ketika Reni pertama kali kembali ke Indonesia. Semua orang dapat melihat bahwa Chandra sangat ingin bertemu kembali dengannya. Bahkan Reni sendiri telah memikirkannya. Keduanya bisa dibilang sepasang kekasih. Selama Chandra berani menyingkirkan Rika dengan cara bercerai, dia bisa menebus penyesalannya selama puluhan tahun dan berjuang untuk masa tua yang bahagia untuk dirinya sendiri. Namun, dia tidak berani melakukan itu. Jadi Reni kehilangan kesabaran saat menunggunya. Selain itu, pria pilihan Reni adalah pria yang jauh lebih baik darinya. Tiba-tiba muncul dan langsung mencuri cinta dalam hidupnya. Mempelajari pelajaran besar dari Reni masih gagal menyadarkannya akan masalahnya. Dan masih gagal membuatnya mengubah karakternya yang keras kepala dan penakut. Selain tidak berdaya, Tama juga merasa sedikit marah padanya. Jadi, dia melihat ke arah Chandra dan bertanya langsung, "Ayah, apa kamu tidak punya cukup uang? Jika begitu, katakan saja padaku dan aku akan mentransfernya padamu." Chandra merasa sedikit bersemangat saat mendengar ini. Tapi ketika dia memikirkan ejekan Rika terhadap dirinya dan bendera yang baru saja dia pasang, dia sangat malu untuk menamparkan wajahnya sendiri. Oleh karena itu, Chandra tidak tahu bagaimana menjawab perkataan Tama. Saat ini, Rika melihat Tama ingin memberikan uang kepada Chandra. Dan dia sangat cemas dan berkata dengan cepat, "Menantu yang baik, ayahmu sendiri yang mengatakannya. Dia memiliki segala kemampuan dan kaki dan tidak menginginkan uangmu. Selain itu, dia juga orang yang berada di lingkaran budaya. Dan juga wakil presiden Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan. Terus terang, dia juga merupakan pemain besar dengan reputasi yang baik. Jika kamu memberinya uang sekarang, bukankah itu akan menjadi sebuah tamparan di wajahnya?" Chandra merasa semakin tidak nyaman. Meski dia ingin bergegas dan menamparkan Rika 2 kali. Dia juga tahu bahwa perkataan Rika telah memberikan tekanan padanya. Jika dia mengikuti kata-kata Tama saat ini dan benar-benar meminta uang kepada Tama, bukankah salah jika mempermalukannya? Melihat dia ragu-ragu untuk waktu yang lama tapi tidak berbicara, Tama merasa tidak berdaya dan berhenti mengkhawatirkannya. Maka dia langsung mengikuti perkataan Chandra dan berkata, "Ayah, terima kasih atas perhatianmu. Aku akan memperhatikan keselamatannya. Jika tidak ada lagi, aku akan mengemas barang-barangku dulu, dan aku akan berangkat ke bandara nanti." Tama juga tahu kalau sifat Chandra sulit diubah. Jadi dia tidak memberinya kesempatan lagi. Setelah mengatakan ini, dia berbalik dan memasuki lift. Chandra merasa sangat tidak nyaman saat melihat Tama naik ke atas. Melihat senyum kemenangan Rika, dia merasa keadaannya lebih buruk daripada mati. Tama, yang naik ke atas, hanya bisa menghela nafas dalam hatinya. Kapan ayah mertuanya mampu menembus keraguan-raguan dan kelemahan psikologinya? Dan kapan dia bisa benar-benar hidup sesuai keinginannya? Setelah semuanya beres, Tama meninggalkan rumah sendirian di malam hari, berencana pergi ke bandara. Begitu dia naik lift ke lantai pertama, dia melihat ayah mertuanya berdiri dari sofa dengan sebatang rokok di mulutnya.
dan berkata sambil tersenyum, "Menantu yang baik, apa kamu akan pergi sekarang?" Tama sedikit mengangguk, "Ya, Ayah, aku akan pergi ke bandara sekarang." Chandra menggosok tangannya dan hendak mengatakan sesuatu, saat Rika tiba-tiba terlatih-tatih menuruni tangga dan berkata dengan keras, "Oh, menantuku yang baik, ibu ada di sini untuk mengantarmu pergi." Rika, yang telah mendapat 100 juta, dan Chandra, yang kehilangan 100 juta, keduanya ingin mengantar Tama pergi. Chandra ingin mencari kesempatan untuk secara samar-samar mengatakan kepada Tama bahwa dananya terbatas. Dan lihat apa Tama bisa memberinya 100 juta atau lebih dengan lambaian tangannya. Chandra, ketika dia menginginkan bantal saat dia tertidur, dia tidak akan pernah mengatakan bahwa dia menginginkannya. Sebaliknya, jika dia menginginkannya, dia harus bersikeras bahwa itu tidak masalah atau bahkan mengatakan bahwa dia tidak menginginkannya. Dan kemudian dia berharap dalam hatinya agar orang lain berinisiatif memberinya bantal. Tipe orang yang bahkan tidak bisa membuka mulutnya saat meminta makanan. Berharap stik drum ayamnya jatuh dari langit dan langsung membentur mangkuk. Secara halus, ini terdengar pendiam dan tidak aktif. Secara kasar, itu berarti kau berpikir tidak masuk akal. Rika mengetahui karakter Chandra dan tahu bagaimana mengendalikannya serta menghalangi jalan keluarnya. Dia khawatir Chandra akan berpura-pura menyedihkan di depan Tama, dan mencoba mencuri uang Tama saat mengantarnya pergi. Jadi dia secara khusus menunggu Tama keluar untuk mengganggu rencana Chandra. Begitu kata-kata tangis Chandra keluar dari bibirnya. Saat dia melihat Rika tiba-tiba muncul, dia langsung menelannya kembali. Rika melirik Chandra kali ini, dan kemudian berkata kepada Tama dengan wajah tersanjung, "Menantu yang baik, kamu bisa keluar untuk berbisnis. Kamu tidak perlu khawatir tentang apapun di rumah." Setelah mengatakan itu, dia dengan cepat melangkah maju dan menawarkan bantuan Tama. Mengambil koper dan berjalan keluar dengan seluruh kekuatannya. Dia terus mendesak, "Menantu yang baik, ini sudah larut, kau harus cepat dan jangan ketinggalan pesawat serta menunda bisnis." Chandra pun memandang Tama yang didesak keluar pintu oleh Rika. Hatinya jatuh ke dasar, dan dia hanya bisa mengikutinya keluar dengan marah. Tama tidak memberikan kesempatan apapun kepada Chandra. Jadi dia memasukkan kopernya ke bagasi BMW. Lalu melambai kepada mereka berdua. "Bu, Ayah, aku pergi." Setelah mengatakan itu, dia masuk ke dalam mobil dan menginjak pedal gas. Setengah jam kemudian, dia tiba di bandara. Pesawat siap lepas landas, dan Hedi pun mendarat di Bandara Jakarta tepat waktu. Setelah keduanya bertemu, mereka menaiki pesawat pribadi menuju Amerika Serikat. Pesawat lepas landas pada malam hari dan menuju ke New York, 10,000 km jauhnya. Di kuil saat ini sudah larut malam. Di ruang dengan halaman yang tidak terbuka untuk umum, seorang wanita cantik sedang duduk di kursi anyaman di halaman sambil memandangi bintang-bintang musim gugur. Seorang wanita tua botak keluar, membentangkan selimut di kaki wanita cantik itu, dan berkata dengan hormat, "Nyonya, pesawat tuan muda telah lepas landas." "Lepas landas?" Mendengar ini, wanita cantik itu segera melihat ke udara ke arah bandara. Melihat titik cahaya berkedip jauh di langit, dia hanya bisa menghela nafas. "Aku tidak tahu titik cahaya mana yang diduduki Tama." Setelah itu, dia bertanya kepada wanita tua itu, "Dengan siapa Tama pergi?" Wanita cantik ini adalah ibu Tama, Sarah Polen. Wanita tua di samping Sarah adalah wanita tua yang berpura-pura menjadi biksu palsu. Nama wanita tua itu adalah Riana. Dia telah mengikuti Sarah selama bertahun-tahun dan perannya sebanding dengan pembantu rumah tangga. Riana berkata kepada Sarah saat ini, "Kembali ke Nyonya,
Tuan Muda naik pesawat bersama Hedi. Pesawat mereka melaju dengan kecepatan tinggi. Diperkirakan mereka akan tiba di New York sekitar pukul 8 malam waktu New York. Oke, Sarah sedikit mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Peter mengalami masalah dalam beberapa tahun terakhir, dan aku tidak dapat membantunya. Jika Tama dapat menemukannya, aku yakin dia dapat membantunya mengatasi kesulitan tersebut. Dan, mungkin dia bisa membantu Tama membuka istana Niwan. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.